Kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran? Iya. Eh, kita lanjut untuk latihan ya. Yang selanjutnya, sebentar saya share dulu. Kok Excelnya nggak muncul ya? Oke, muncul. Oke, sudah muncul ya? Nah, kalau saya sedikit kembali ke belakang ya, ke sebelumnya ya. Ada beberapa fungsi yang ini saya mungkin akan sering mengingatkan. Ada fungsi if. Fungsi if itu ingat ada 3 bagian ya. Bagian yang diuji jika pengujiannya benar, jika pengujiannya salah. Ingat itu ada 3. Lookup juga VLOOKUP dan HLOOKUP ini itu nanti tergantung dari dari tabel bantunya, bentuk tabel bantunya seperti apa. Tapi yang pasti adalah ada 4 bagian yang memang harus kita ingat. Jadi satu lookup value-nya atau yang menjadi kuncinya ya. Tabel bantunya baris ke berapa atau kolom ke berapa. Ya, itu yang mesti selalu kalian ingat. Nah, min, max, average, and or sudah tahu ya kemarin ya. Itu and juga kalau kita ingin menggabungkan 2 pernyataan paling sedikit ya. Jadi atau lebih dari 1 pernyataan yang mau kita uji apakah keduanya memenuhi atau tidak, termasuk or ya salah satu. Nah, kemarin sempat terakhir itu ada left, right, mid, value. Nah, kita coba aplikasikan di sini ya. Aplikasikan di sini. Saya punya contoh latihan seperti ini ya. Nah, yang pertama saya pasti lihat dulu. Nah, ini satu nih, ini hati-hati. Ya, jangan karena pandangan matanya adalah pakai RP 3.00,00 ini menjadi menjadi ditulis langsung RP gitu ya. Biaya per SKS ini memang nanti akan kita kalikan dengan biaya kuliah. Ya, dengan dikalikan dengan jumlah SKS untuk mencari biaya kuliah. Ya, jadi kalau saya klik, nah ini kan kalau kalian lihat ini tidak ada nih fungsi-fungsi rupiah segala macam. Jadi hanya angka biasa. Itu rupiah dan lain sebagainya itu digunakan atau menggunakan format. Ya, seperti itu. Kita lihat tabel bantu yang lain. Nah, ini tabel bantunya ke bawah. Ini berarti kalau penambahannya ke bawah berarti menggunakan VLOOKUP. Nah, di sini udah saya jelasin juga ya. Ada menggunakan left, menggunakan right, mid gitu ya. Lookup ya. Nah, di sini kalau kalian lihat ya, ada fungsi if yang nanti ya, ini ada 1, 2. Nah, ini fungsi if or, ini fungsi if aja. Nah, cuman memang fungsi if ini nanti ya, fungsi if ini nanti termasuk nanti kita mencari
untuk mengecek apakah dia lulus tidaknya gitu. Jadi saya pernah sebutkan di awal ada fungsi if yang berkala. Jadi di dalam if ada if lagi, dan seterusnya. Nah, saya mau kasih tips ya. Tolong diingat baik-baik. Tipsnya begini. Untuk mencari berapa atau kita akan menggunakan berapa if dari fungsi yang ada tadi ya, berapa if yang akan kita gunakan itu adalah pernyataan dikurang 1. Ingat, pernyataan dikurang 1. Ya, nanti kita akan tes di sini ya. Di sini nanti akan kita ketemu seperti apa sih maksudnya pernyataan kurang 1. Nah, ini pernyataan ya. Misalkan ini tabel bantu. Pernyataan 1 adalah pernyataan adalah A itu sangat baik, B baik, C cukup, D kurang, F sangat kurang. Ini berarti ada 5. 1 2 3 4 5. Ada 5 pernyataan. Nah, 5 pernyataan ini ya, kalau kita menggunakan fungsi if berarti tadi saya bilang pernyataan kurang 1. Berarti kita akan menggunakan if yang if berkalangnya itu, atau di dalam if ada if lagi, itu berarti if-nya ada 4. Ingat, kalau if-nya 5 berarti salah. If-nya 3 salah, apalagi if-nya 6. Jadi pernyataan kurang 1 ya. Hati-hati juga di sini. Seperti di sini kan. Kalau A 20%, B 10%, C 5% dari nilai ya. Kalau dia nilainya itu dia dapat potongan ya, dia dapat potongan. Nah, sementara nilai itu kan ada juga D dan E. Pertanyaannya, Pak, berapa pernyataan nih? Nah, itu kan. Ini kan 3 berarti sisanya yang tidak dicantumkan D dan E itu dianggap satu pernyataan. Berarti pernyataannya ada 4 ya. Kalau pernyataannya 4, if-nya ada berapa? Ada yang bisa kasih pendapat? Ada yang bisa kasih pendapat? Kalau pernyataannya 4, if-nya berapa? 3. Nah, karena tadi saya sampaikan tipsnya adalah jumlah pernyataan dikurang 1 ya. Jadi itu ingat. Jadi kalau nanti ketika ada pernyataan seperti itu kalian menggunakan if di dalam if tadi ya, if-nya harus kurang 1. Karena apa? Satunya lagi itu selain dari apa yang sudah dinyatakan. Ya, kita langsung coba di latihan ya. Yang pertama, mencari angkatan. Angkatan atau tahun diperoleh dari 2 angka awal nomor mahasiswa. Ya, kalau ini ya nomor mahasiswa. 2 angka awal. Berarti kita memotongnya dari kiri. Kalau kiri kita menggunakan fungsi apa kemarin? Left. Ya, left. Sama dengan left ya. Kita klik nomor mahasiswanya sebanyak berapa? Sebanyak 2. Ya, tadi pernyataannya adalah 2 angka. 2 angka. Belum tutup. Ya. Inilah, jadi angkatannya berarti 01 atau mungkin kalau disebut dengan tahun ya, tahun 2001 misalkan seperti itu ya. Nah, nomor urut mahasiswa. Nomor urut diperoleh dari 2 angka akhir dari nomor mahasiswa. Jadi nomor mahasiswa ini, yang ini, 2 angka terakhir itu adalah nomor urutnya. Berarti kita menggunakan right, ya kan? Kalau dari belakang. Right. Klik sebanyak berapa? Sebanyak 2. Inilah nomor urut mahasiswanya, ya. Nah, kode jurusan, kita masuk ke sini. Kode jurusan diperoleh dari 3 angka setelah tahun. Nah, berarti kita akan menggunakan apa kalau kita ngambil dari tengah fungsinya kemarin? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Mid, ya benar. Jadi kita menggunakan mid karena kita menggunakan atau mengambil angka atau huruf itu dari tengah, ya. Berarti sama dengan mid, ya. Kita ambil datanya ini, apa pernyataannya? Kode jurusan diperoleh dari 3 angka setelah tahun. Berarti dia akan ngambil 3, tapi setelah tahun. Tadi kita lihat tahun itu adalah 2 angka di depan kan? Berarti 2 angka di depan. Mulainya adalah angka ke
3 atau teks yang ketiga. Berarti 3 sebanyak berapa? Di situ disebutkan 3 angka, berarti sebanyak 3. Ya, ini kan. Kode jurusan diperoleh dari 3 angka setelah tahun. Jadi kalau tahunnya tadi urutan ke-1 ke-2, berarti kita mulai dari urutan ketiga sebanyak 3. Hasilnya 311. 311. Itulah kode jurusan. Nah, selanjutnya kriteria. Kriteria itu berarti ini kan tabel kriterianya, ya. Kita akan ambil kriterianya menggunakan fungsi lookup. Nah, ini kebetulan. Nah, ini ya. Berarti kita cek sama dengan. Nah, ingat kemarin kalau contoh-contoh soal sebelumnya kan rata-rata di sini ya, atau di sini paling depan nomor kamar gitu ya. Nah, jadi lookup value itu tidak selalu harus ada di awal. Ingat saya pernah sampaikan, bahkan sering saya sampaikan bahwa yang menjadi lookup value itu yang ada di tabel utama dan ada di tabel bantu. Kita lihat di sini tabel bantunya kan ini A B C D E. Nah, berarti yang menjadi lookup value adalah yang ini ya. Sel H2 berarti sama dengan VLOOKUP. Nah, itu ada kita ambil di sini, ini lookup value-nya. Ingat, VLOOKUP itu ada 4 bagian. Sekarang ini adalah bagian pertama. Bagian pertama itu mengambil data dari H2. Jadi dia pengen tahu H2 itu apa sih isinya gitu ya. Range tabel bantunya mana? Kalau seperti ini ada yang digabung, ini kan digabung ya. Jangan di blok, kita ambil blok bawah aja nggak apa-apa. Ya, judulnya nggak usah. Oke. Range tabel. Sudah yang kedua. Lanjut yang ketiga. Yang ketiga adalah kolom keberapa? Kolom 1, kolom 2, kolom kedua. Jangan lupa terakhir titik koma 0, kurung tutup. Kriterianya adalah sangat baik. Ya, sangat baik. Nah, selanjutnya kita mencari biaya kuliah diperoleh dari jumlah SKS dikalikan biaya per SKS. Ya. Jadi ini adalah jumlah SKS dikalikan biaya per SKS sama dengan SKS kalikan, nah ini ya. Tadi saya bilang kalau yang ini kita buat teks Rp 35.000 gitu, ini kemungkinan tidak akan mau di jumlah ya. Jadi dikalikan gitu dia nggak akan mau. Nah, kenapa ini keluarnya 0 atau tidak tampil datanya? Karena di bawah ini tidak ada data. Ketika saya copy, ya, ini akan menambah 1. Kalau ini sudah benar, ini adalah, nah ini kan kali ini. Sekarang kita lihat yang di bawah. Nah, ke bawah kan, jadi tidak ada, makanya kosong. Makanya harus diabsolutkan dulu ketika kita akan mengcopy. Nah, sekarang selanjutnya potongan biaya diberikan pada mahasiswa yang memperoleh nilai A. Jadi kalau dia nilainya A, ya, dia akan mendapat potongan 20%. Kalau nilainya B, dia mendapat potongan 10%. Kalau nilainya C, dia mendapatkan 5%. Nah, sementara kriteria penilaian yang ada di sini, ya, nilai-nilainya itu kan yang ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Saya tadi bilang kalau menggunakan fungsi if berarti pernyataan kurang 1. Nah, kalau dari sini memang iya itu menjadi 4 karena 5 kurang 1. Tapi di kasus yang di sini kita jangan terpaku kepada ABCD-nya. Berarti di sini cuma A, B, C yang mendapat. Selain dari itu berarti tidak dapat.
Nah, berarti pernyataan yang di sini yang 3 tadi ditambah yang selainnya itu ada 4. Ada 4 berarti if yang kita gunakan di dalam if itu adalah sebanyak berapa tadi? 3. Ya. Berarti potongannya sama dengan jika if, ya kan? Jika sel ini, sel H2 itu sama dengan A, ya. Berarti tadi dia mendapat apa kalau sama dengan A? Mendapat diskon potongan 20%. 20% dikalikan dari biaya. Oke. Nah, ini baru satu pernyataan. Jika tidak, kan if itu tadi saya sampaikan ada 3 bagian kan. Bagian yang pertama yang diuji, bagian yang kedua jika kondisinya benar, bagian ketiga jika kondisinya salah. Nah, bagian yang pertama sudah dilakukan tes. Apakah dia A? Kalau dia A, berarti langsung 20% kali J 2. Jika salah, tes lagi. Jika salah berarti tes lagi. If ya, H2 apakah sama dengan B? Kalau sama dengan B, berarti tadi berapa persen? 10%. Berarti 10% dikalikan J2. Dikalikan J2. Kalau ternyata masih bukan A, masih bukan B, ya, pernyataan salahnya berarti if ya H2 sama dengan C. Nah, kalau dia C, 5% dikalikan dengan biaya kuliah J2. Nah, jika tidak terpenuhi A, B, C berarti kan selain dari A, B, C tadi karena cuma ada 3 pernyataannya. Ya, berarti selain tambah 1 berarti selainnya ada 4. Berarti pernyataan ada 4. Pernyataan A, apakah dia A, apakah dia B, apakah dia C, ataukah dia CD, DE. DE itu berarti selainnya kan, jadi 1 hitungan. Nah, berarti ingat tadi 4 pernyataan, berarti if-nya ada 3. Kita lihat. If 1, if 2, if 3, ya kan? Nah, terakhir itu berarti yang untuk CD itu untuk DE itu tidak dapat apa-apa, 0 aja. Kita kurung tutup, kita tutup. Tutupnya jangan lupa. Tadi ada 3 kurung buka, if-nya kan? Berarti kita tutup dengan 3 kurung. 1, 2, 3. Seperti ini, ya. Jadi kalau dia A, dia akan dapat potongan 20%, ya. Kalau dia B mendapat potongan 10%. Kalau dia C mendapat potongan 5%. Selain dari itu tidak dapat apa-apa. 0, tidak ada potongan. Seperti itu, ya. Jadi seperti saya bilang tadi, pernyataan dikurang 1. Pernyataan yang ada 4. Apa saja? Saya ulang lagi ya supaya paham. Apa saja sih yang 4 pernyataannya kok Bapak sebut itu ada 4. Nah, yang pertama pernyataannya adalah nilai A. Kedua, nilai B. Ketiga, nilai C. Keempat itu nilai D dan E. D dan E. Ya, karena kan data yang di sini D dan E. Kecuali data yang di sini tidak ada D dan E. Cuman ada ABC. Ya. Berarti kita hanya menggunakan 3 pernyataan tadi dikurang 1. Berarti if-nya hanya ada 2. Kalau tidak ada nilai D dan E. Tapi karena data yang di sini ada nilai D dan E, ya, berarti ya dimasukkan ke dalam satu pernyataan sendiri D dan E itu. Jadi pernyataan yang tidak mendapatkan potongan. Ada gambaran nggak di situ? Nih mungkin takutnya nanti agak masih bingung. Ada gambaran nggak? Bayangannya ada nggak? Ada yang masih bingung di situ? Paham ya? Berarti semua ya, karena nggak ada yang
yang ini. Nah, sekarang total bayar. Ya, kalau kita lihat tuh, lihat. D itu nggak dapat apa-apa. Karena di sini tidak ada kan. D-nya tidak, berarti 0. E juga 0. Ya. Tapi yang lainnya akan mendapat potongan. Persentasenya sesuai berdasarkan nilainya. Gitu ya. Nah, selanjutnya ini ada total bayar. Total bayar adalah biaya kuliah dikurangi dengan potongan. Berarti sama dengan ya, biaya kuliah dikurangi dengan potongan. Itulah yang harus dibayarkan. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya keterangan lulus dan tidak lulus ya. Mahasiswa yang memperoleh nilai A, B, dan C itu dinyatakan lulus. Berarti nilai D dan E itu tidak lulus. Kalau kasus yang ini, berapa pernyataannya? Ada yang bisa kasih pemikiran? Berapa? Kasus yang terakhir ini adalah nilai A, B, atau C dinyatakan lulus, sementara nilai D dan E-nya berarti tidak lulus. Ada beberapa pernyataan. Ada yang bisa? Ada yang bisa kasih pendapat nggak? Berapa kira-kira pernyataannya? Sekarang pernyataannya kan begini, sederhana gitu ya. Mahasiswa yang memperoleh nilai A, B, dan C dinyatakan lulus. Berarti selain dari itu tidak lulus, ya kan? Berarti pernyataannya cuma 2. Lulus dan tidak lulus. Benar nggak? Halo? Ya kan? Jadi kadang-kadang kita terjebak gitu ya, terjebak dengan ini yang kadang-kadang kenapa perlu kita coba latih itu diulang. Sebenarnya yang agak rumit itu pemahaman soalnya gitu ya. Ada soal kita harus pahami seperti apa, kemauannya seperti apa. Jadi untuk yang terakhir ini cuma 2 kok pilihannya, lulus tidak lulus. Kelompok yang lulus itu adalah A, B, dan C. Kelompok yang tidak lulus ya selain dari A, B, dan C. Gitu kan. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini harus ada kombinasi. Ingat kemarin kan, nah ini. Kalau OR dan N, ya kan? Kalau N itu salah satu pernyataannya salah, hasilnya adalah salah. Ya. Berbeda dengan OR. Kalau OR itu salah satu benar, pernyataannya akan benar. Itu salah satu saja. Nah, contoh kasus soal yang ada di sini, ini kan pilihannya A atau B atau C. Berarti kita akan menggunakan fungsi OR. Atau ya, di mana kita kemarin sudah pernah coba, tapi yang kita coba adalah bukan OR N ya. Nah, sama cara penulisannya seperti itu. Saya coba aplikasikan ya. Kita tes. Sama dengan jika yang diuji yang mana? Yang diuji adalah ini, ya kan? ABC-nya kan. Nah, jika sel H2 itu, tapi begini, kan tadi saya bilang kita harus menggunakan OR. Ada beberapa pilihan. Berarti ada kombinasi di sini fungsi. Jadi sebelum kita masuk ke pengetesannya, OR dulu. OR kurung buka, ya. Apakah ini sama dengan A ataukah H2 sama dengan B ataukah H2 sama dengan C ya, itu kan berarti yang diuji 3 tadi ya, ABC ya, kurung tutup. Itu pengujiannya di if-nya itu tuh adalah bagian pertama.
Ya kan? Sekarang kita masuk bagian kedua. Bagian kedua adalah jika benar apa yang harus dilakukan. Bagian ketiga, kalau salah pengujiannya apa yang harus dilakukan. Nah, sekarang yang dilakukan adalah tuliskan kata-kata lulus. Kata-kata lulus. Nah, jika tidak, tuliskan tidak lulus. Gitu ya. Kurung tutup. Nah, ya. Ini kita kalian lihat nih fungsinya. Ya, jadi ingat yang saya bilang ada if itu ada 3 bagian, bagian 1, 2, 3. Ini bagian yang pertama. Nah, bagian pertama itu or-nya dia akan mengecek apakah H2 itu sama dengan A, H2 itu sama dengan B, atau H2 itu sama dengan C. Kalau itu memenuhi, jadi kalau H2 itu A, atau H2 itu B, atau H2 itu C, tuliskan pernyataan dia lulus. Jika tidak, tidak lulus. Seperti itu ya. Kalau saya copy nanti akan muncul. Tidak lulus. Tidak lulus. Tidak lulus. Ya. Jadi kembali lagi. Saya coba ulang lagi ya. Ingat hati-hati penggunaan fungsi if yang berkalang, yang atau di dalam if-nya ada if lagi segala macam. Yang mau berapa juga terserah ya, tergantung dari ininya. Nah, tipsnya itu kalian ingat baik-baik. Pernyataan dikurang 1 itulah jumlah if yang digunakan. Kalau if-nya lebih dari pernyataan kurang 1 atau sama misalkan, jadi pernyataannya 5, if-nya 5 pasti salah. Atau pernyataan if-nya 3 salah. Jadi harus pernyataan dikurang 1. Kenapa? Yang satu lagi itu untuk selain. Ya, yang satu laginya untuk selain. Karena kan tadi fungsi if itu ada 3 kan. Bagian yang satu pengujian, bagian kedua untuk tindakan apa yang harus dilakukan jika benar, bagian ketiga untuk tindakan apa yang dilakukan jika itu salah. Ya, jadi yang terakhir itu salah terakhir itu ya di fungsi if terakhir dipasangnya, gitu ya. Tadi kita ada 2 kasus seperti itu yang menggunakan. Ini total kita tinggal menggunakan sum ya, sama dengan sum itu untuk menjumlah range tertentu. Ya, rata-ratanya ya tinggal kita pakai average aja ya. Kemarin kan sudah. Terendahnya menggunakan min. Pembayaran terendah. Pembayaran tertingginya sama dengan max. Nah, selesai. Ya. Selesai. Ini nanti saya kirimkan ya materi latihannya. Nanti silakan boleh coba di rumah seperti apa gitu ya. Video ini juga mudah-mudahan ini nggak ada masalah. Tadi saya coba merekam ya, nanti bisa kalian gunakan untuk latihan di rumah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ya, apa? Silakan. Jumlah SKS dikali biaya per SKS Hmm. itu absolut apa ya, pakai apa? Oh, kalau mengabsolutkan itu bisa pakai fungsi F4. Jadi di bagian apa namanya? Bagian yang harus diabsolutkan, letakkan kursornya di sana. F2 dulu ya. F2 dulu atau langsung diklik aja ya. Kalau misalkan seperti mana tadi. Nah, ini misalkan ya, kita ke sini misalkan. Ini saya hapus dulu deh. Saya hapus dulu. Nah, jadi yang ini gitu ya. Kita klik aja di sini, di bagian yang mana nih yang mau diabsolutkan ya, kan bagian F19 nih yang ini. Kita klik di sini, tekan F4 ya, dia nanti akan memberi tanda dolar di depannya. Tapi untuk latihan ya, untuk latihan saya sangat menyarankan ini kalau kita tatap muka langsung ya,
Saya selalu tidak mengizinkan kalian mengcopy. Kenapa? Supaya paham benar. Jadi kalau satu-satu coba lagi ngambilnya dari mana, ini untuk apa. Jadi paham. Tapi kalau cuma satu kali kita langsung copy ke bawah, besok udah lupa. Gitu ya. Jadi benar-benar. Tapi kalau ujian saya sangat sangat menganjurkan untuk di copy. Saya tampilin dulu. Tadi nggak tampil ya. Bentar ya. Ya, nanti saya ulang dulu sedikit. Tadi sepertinya tidak muncul di kalian, jadi nanti sebentar. Nah, ini udah mulai. Ya, nah ini saya ulang ya, yang tadi untuk mengabsolutkan. Saya balikin dulu, misalkan ini standarnya seperti ini. Nah, seperti ini misalkan ya. Nah ini, yang di bawah malah. Nah, ini kita akan mengcopy data ini kan kalau saya tekan F2 ya, 2. Ini itu terlihat F19 itu adalah yang ini. Kalau kita copy ke bawah, dia jadi ini turun satu ke bawah, turun satu ke bawah, turun lagi. Itu kosong. Jadi nilainya pun kosong supaya dia tidak berubah. Jadi kalau kita mengcopy ada satu sel yang posisinya tidak boleh berubah, itu berarti kita harus absolutkan. Absolutkan itu apa? Kita kasih tanda dolar. Tanda dolarnya itu bisa barisnya saja, bisa kolomnya saja, atau baris dan kolom. Kalau seperti ini baris dan kolom tidak boleh berubah. Ya, berarti F19 ini harus kita absolutkan. Bisa aja sebenarnya langsung kalian kasih tanda dolar. Tapi biar cepat, kita klik di F19 ini, tekan F4. Nah, kan ada seperti tanda dolarnya, baru itu di copy. Seperti itu. Ya. Paham ya? Tadi yang bertanya. Iya. Ada lagi yang mungkin mau ditanyakan oleh yang lain? Nggak usah bingung, nggak usah stres. Nanti kita coba minggu depan saya ini lagi dengan kasus yang sedikit berbeda, tapi kita fokus ke fungsi yang tadi dalam if ada if lagi dengan kombinasi-kombinasi ininya ya. Karena itu kalau kalian menguasai itu, saya yakin loh kerjaan kalian akan lebih cepat. Apalagi kalian ini kan akuntansi, pasti akan banyak bermain dengan tabel-tabel ya. Itu kalau fungsi itu kalian kuasai, pasti cepat. Tapi ingat, seringkali saya bilang ingat, Excel itu datanya bisa keluar, tapi belum tentu benar. Makanya harus diuji dulu. Ya, contoh aja saya kemarin belum mungkin 2 hari yang lalu ya, hari Minggu. Berarti bukan beberapa hari yang lalu. Hari Minggu berarti saya diminta tolong untuk memindahkan nomor rekening kalian gitu ya. Ada 400 saya harus memindahkan dari data yang satunya Word ya, harus ke Excel, dipindahkan dari dari LRDT ya, dari kementerian yang minta saya untuk mengisi. Kebayang nggak kalau ngisi satu-satu rekeningnya berapa digit gitu ya. Seperti kemarin saya ngentri data kalian aja untuk ke Dikti, luar biasa itu. Satu orang bayangin saya harus ngisi NIK kalian itu 16 digit 3 kali. Jadi kalian sendiri, ibu, bapak, belum data yang lain, dikali 400. Kemarin tabelnya sudah ada, tabel-tabelnya, cuma disuruh mindahin. Karena saya biasa menggunakan fungsi-fungsi lookup, if, lookup gitu, saya tinggal pindahkan saja dulu yang dari Microsoft Word-nya itu tabelnya ke Excel. Setelah itu saya pakai fungsi if, fungsi lookup, hanya hitungan detik. Ya, nomor rekening kalian itu pindah langsung ke tabel yang sudah ada sesuai dengan namanya. Saya uji dulu, random 3, udah benar. Saya minta lagi Pak Nana untuk uji lagi. Pak Nana tolong coba diuji lagi, random benar nggak? Ini ternyata benar Pak. Nah, berarti sudah beberapa kali pengujian benar. Kebayang kan? Kalau satu-satu kecepatan kalian yang harus mengerjakan sebanyak itu seperti apa? Belum lagi resiko kesalahannya. Ya, tapi dengan menguasai fungsi lookup, hitungan detik selesai kerjaan. Nah, saya berharap kalian seperti itu. Kenapa? Dengan kerjaan kalian yang cepat dan tepat, ya, biasanya kan itu akan menjadi nilai tambah kalian dan menjadi catatan pimpinan.
Sugan ada promosi ke depannya kan seperti itu ya. Makanya saya kalau untuk Excel itu warna-warna tabel segala macam yang besar kecil segala macam, saya anggap udahlah belajar sendiri bisa. Banyak kok di internet juga yang seperti itu. Tapi kalau untuk fungsi-fungsi lookup kombinasi itu walaupun ada juga di internet, biasanya kalau tidak didampingin atau dikasih contoh-contoh soal yang agak sedikit berbeda, itu juga susah pemahamannya gitu. Makanya saya akan lebih banyak fokusnya ke sana. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, tolong nanti absennya jangan lupa. Saya akan di WA grup nanti saya posting lagi di sana, termasuk contoh soal latihannya. Dan mudah-mudahan ini kalau nanti terekam kuliah hari ini juga saya coba kirimkan ke kalian, mungkin bisa untuk diulang di rumah. Jadi saran saya jangan ketika kalian buka ya jangan play di HP-nya online nih gitu ya. Di-download gitu kalau bisa. Jadi nanti kalau diulang-ulang tidak menggunakan kuota. Itu ya. Tolong kameranya diaktifkan dulu. Kita screenshot dulu sebentar. Wah, Paris Jundi lagi di mana tuh? Enak ya online tuh di mana aja ya. Oke, Dina, Novita, ya. Oke, saya ambil ya. Saya ambil. Bentar. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih banyak. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh via WA ya, dilanjut. Nanti saya kirimkan latihannya. Latihannya mau yang Excel atau PDF? Yang Excel aja ya. Excel aja, Pak. Ya, nanti ini nggak usah dikumpulin ya. Itu mah buat latihan di rumah aja. Ya, terima kasih. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin live ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama.